Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bi hudurikum wa indimamikum fi hadzal majlis ad-dirasi at-tasrifi was-sarfi. Nata'allamu marratan thaniyatan fi hadhil lailah darsana anis sarfi wat-tasrifi. Wa qad sabaqa lana an ta'allamna fi al-usbu'il madi darsana an taqsimil af'al min jami'in nawahi al-khamsi wa kadzalika ta'allamna tasrifa al-af'al al-mujarradah ila al-af'al al-mazidah as-samaniyah. Pada minggu lalu kita sudah belajar semuanya pembagian fi'il yang 5 segi, kemudian sudah berlatih mentasrif, mengubah dari fi'il sulasi mujarrad ke fi'il sulasi mazid taman secara tuntas. Semua rumpun 1, rumpun 2, rumpun 3, rumpun 4 semuanya sudah selesai. Dan alhamdulillah ada salah seorang dari teman kita, Ibu Rabiah, kemarin sudah buatkan tabel yang bisa kita jadikan panduan untuk perubahan tasrif dari fi'il sulasi mujarrad ke fi'il sulasi mazid, plus perubahan huruf ta untuk mazid yang pola ke-6. yakni ketika fa fi'ilnya terbuat dari da, za, za, huruf ta-nya berubah menjadi za, menjadi da. Kemudian kalau huruf fa fi'ilnya diawali oleh so, do, to, maka huruf ta-nya berubah menjadi to. Dan apabila huruf fa fi'ilnya terbuat dari zo, maka huruf ta-nya berubah menjadi zo. Dan sudah dicontohkan oleh Ibu Rabi'ah ya tentang ayat-ayat Al-Quran yang meliput apa yang kita pelajari kemarin. Nah, terus juga ada pertanyaan dari Ibu, kalau tidak salah dari Ibu Zubaidah, mengenai apa yang ditulis di buku. Coba barangkali sebentar, mohon izinnya Bapak Ibu silakan lihat halaman 14. Halaman 14. Muka surat 14, Bapak Ibu silakan lihat ya. Ini ada tulisan yang ada di buku yang saya tulis. Perubahan huruf ta dalam kata mazid. Terus di situ ada tabel-tabel. Ada tulisan berjudul qobla. Terus ada ta, ada mujarrad. Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada begitu ya? Iya, Ustaz. Nah, terus di bawah kata qobla itu ada huruf dal, ada huruf zal, ada huruf zai. Kemudian ke halaman 15, muka surat 15, ada huruf sod, dod, to, dan zo. Nah, huruf dal, zal, zai, sod, dod, to, dan zo dalam buku yang ada di pegang Bapak Ibu semua, ini huruf zalnya sukun. Benar tidak? Iya. Iya. Benar ya? Ya, Itu betul, sukun. Benar. Maksudnya benar, apa? Maksudnya apa? Kenapa sukun? Ini adalah fa fi'il. Ketika sebelumnya diawali oleh alif. Misalnya kata sobaro. Mohon izin saya akan tuliskan dulu di whiteboard ya sebentar. Itu di buku ada tulisan dalnya sukun. Terus soalnya sukun. Doanya sukun dan sebagainya.
Maaf. Dan sukun semuanya ya. Ini ada pertanyaan, ini maksudnya sukun ini apa? Nah, ketahuilah sukun ini adalah fa fi'il ketika diawali tambahan atau ziyadah i dan ta setelah fa fi'il. Perhatikan ini. Ini kan fa fi'ilnya sukun, benar tidak? Ya. Nah, maksudnya karena fa fi'il ini sukun, oleh karena itu maka di dalam buku huruf dalnya kita sukunkan, huruf sodnya kita sukunkan, huruf dodnya kita sukunkan, semuanya kita sukunkan. Ini maksudnya adalah fa fi'il ketika diawali oleh tambahan i sebelum fa fi'il dan ta setelah fa fi'il. Sehingga maksudnya dal sukun, sod sukun dan sebagainya itu adalah fa fi'il ketika diawali oleh alif sebelumnya. Sehingga fa fi'ilnya menjadi sukun. Begitu. Sedangkan semula atau pada mulanya, awalnya fa fi'il ini sebenarnya fathah. Misalnya kata sobaro. Sobaro. Fa fi'ilnya so. Ini so-nya fathah. Betul kan? Ya. Nah, tetapi ketika diawali oleh alif dan ta setelahnya, maka huruf sod menjadi sukun. Benar ya? Ya. Begitu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan pertanyaan kenapa huruf dal, huruf zal, huruf zai, huruf sod, huruf dod, huruf to, dan huruf do di buku yang kita pegang ini kenapa sukun? Karena diawali oleh alif harokat kasroh sebelumnya. Begitu ya Bapak Ibu ya, barangkali ada pertanyaan serupa, itu penjelasannya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali Bapak Ibu silakan. Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Seperti biasa kita review materi yang kemarin dulu sebelum kita lanjutkan materi berikutnya. Qablal istimrar ila darsil jadid nahnu nuridu an nuraji'a ad-durus as-sabiqah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya, kita review atau murojaah terlebih dahulu pelajaran yang lalu karena barangkali ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan. Silahkan. Mudah semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Kita akan gunakan kesempatan waktu sekitar 5 sampai 9 menit sisa. Nah, coba kita akan tuliskan beberapa kata. Nanti Bapak Ibu silakan bersama-sama ya. Kita akan coba ucapkan tasrifnya. Baik, silakan kata zaharo terapkan ke tasrif mazid yang 8 wazan. Tambahan a, tambahan alif, tambahan tasdid, tambahan ta alif, tambahan ta tasdid, tambahan alif ta, tambahan alif nun dan tambahan alif sinta. Silakan ubah bersama-sama bareng-bareng. Jamaatan. Wahid, Ifnani, salasa. Zahara, silahkan. Zahara, 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 Istaharo. Ya. Azharo, Zaharo, Zaharo, Tazaharo, Tazaharo, Isdaharo. Bukan istaharo tapi isdaharo. Benar ya? Karena diawali oleh zai. Isdaharo,
In zahara is azhara. Is dahara in zahara is istazhara. Oke, berikutnya lagi. Syagofa. Nah, silakan. Syagofa. Wahid isnani salasa. Asgofa. Syagofa. Baik, berikutnya Doroba. Silakan Doroba. Wahid isnani salasa. Yang nomor 7 bagaimana? Nomor 7 Doroba. Doroba. Kalau nomor 6 nomor 6 bagaimana nomor 6? Ittoroba. Tanya bukan menjadi to. Ittoroba. Betul ya? Ittoroba. Nomor 8 Istadroba. Satu lagi yang ini. Tola'a. Ya, silakan. 1, 2, 3. Tola'a, silakan. Intola istatla'a. Bagus. Istatla. Baik, berikutnya yang ini soda. Ini rumpun 2. Soda. Silakan. 1, 2, 3. Soda. Baik. Kita soda. Boleh saya tunjuk 1 orang 2 orang ya Bapak Ibu ya, boleh minta izin ya. Boleh, saya akan tunjuk secara acak. Baik. Ustaz boleh ulang balik tak soda? Soda, baik saya sebut dulu ya. Ya. Soda, soda, sodada, soda, sodada. Istodda. Insodda. Istasodda. Istasodda. Baik. Boleh saya tunjuk? Silakan Pak Zainal. Soda. Zainal lah. Zainal. Tasodda. Sodada. Soda. Soda. Terus? Tasodada. Tasodada. Tasoda. Tasodada. Terus? Tasodada. Ya. Istadada. Istoda. Istadda. Istoda. Tasodda. Istasodda. Baik. Tasodda.
insodda dan istasodda. Untuk yang wazan 6 soda semula adalah istadda. Ya, Bapak Ibu. Nah, tapi kemudian karena huruf fa'ilnya adalah huruf sod, maka tanya diganti menjadi to sehingga menjadi istodda, begitu ya? Ya, betul. Istodda. Paham ya, Bapak Ibu ya? Insyaallah. Sedangkan yang lain-lainnya sama. Soda kalau yang nomor 7 insodda, nomor 8 istasodda. Baik. Lagi. Yang ini saya sengaja ambil kata yang huruf pertamanya semisal sod, dot, zai dan semacamnya biar untuk latihan. Baik, berikutnya sobba. Sobba, silakan Ibu Nur barangkali Ibu Nur hadir. Ya Ibu silakan. Ibu Nur minta. Apa perkataannya Ustaz? Sobba. Sabba. Sabba. Iya. Sabba. Ya. Sababa. Betul. Lagi ya. Tasabbaba. Tasobba nomor 4. Tasabbaba. Ya. Istasabba. Nomor 6. Istasabba. Nomor 6 istobba. Istabba. Ya. Insabba. Insobba. Insabba. Istasabba. Ya, istasobba, betul, bagus. Yang berikutnya, yang rumpun 2 satu lagi nih, dola. Dola, terlihat ya, dola ya. Ya, boleh Ibu Nur Aini Ibrahim. Kita cuba Ustaz. Okey. Ya, Ibu silakan, dola. Idola. Idola. Dari awal, dola. Adola. Sorry. Silakan Ibu. Okey. Adola. Ya, Dola. betul. Terus, Dola. ya. Dola. Nomor 3. Nomor 3 Ibu. Nomor 3. Nomor Nomor 3 tadi belum. Dola. Dolala. Dolala. Ya. Tadola. Dola. Tadola. Terus, Idola. ya. Indola. Indola. Istadlala. Istadola. Ya, baik. Coba ya, ini kata dola. Coba semuanya lihat. Dola ditambah A menjadi adola. Terus dola. Ini ya. Nah, yang ketiga dipecah dulu jadi 2 huruf yang tasdidnya, maka menjadi dolala. Nomor 4 tadola. Ya. Tadola. Nomor 5 tadolala. Tasdidnya semula dola, tasdidnya dipecah jadi 2 menjadi tadolala. Terus nah nomor 6 gimana? Tadolla. Ittadola. Tadolla. Ittadola. Tadolla. Ittadola. Itolla. Itolla. Ini nomor 6. Itolla. Ya. Tanya jadi to. Ya. Idotola. Nomor 7. Indolla. Indolla. Indola. 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 Nomor 8. Istadolla. Tadolla. Istadola. Kan semula dola.
Untuk nomor 8 tinggal tambahkan istadolla begitu. Istadolla. Istadolla. Jadi nomor 1 ini 1 ya, 2 3 4 5 6 7 8. Adolla, dolla, dollala, tadolla, tadollala, idtolla, indolla, istadolla gitu. Yang nomor 3 dan 5 itu huruf tasdid yang di sini dipecah jadi 2, dola jadi dolala, terus tambahkan tasdid sehingga menjadi dollala. Yang nomor 5 tadollala. Begitu ya. Baik, bagus Ibu. Baik, berikutnya Ustaz, yang dalam buku yang nombor 8 tu fa Ya. fi'ilnya mati sukun. Fa Ya, fi'ilnya betul. sukun. Benar. Baik. Jadi kenapa istadallah? Nah, baik. Bagus ya. Ini kita bahas ya. Baik. Baik, saya coba hapus dulu yang ini. Bapak Ibu silakan lihat pola nomor 8. Kan polanya gini. Ista gitu ya. Nah, begini kan? Betul ya? Betul. Dalam pola di buku itu fa fi'il harus sukun, benar? Betul. Nah, tetapi untuk rumpun 2 kan huruf ain fi'il dan lam fi'ilnya sama pakai tasdid, benar nggak? Betul. Nah, kalau fa fi'ilnya disukunkan, susah bacanya. Istadalla, betul tidak? Betul. Istadalla, susah kan bacanya, sulit, sukar? Oh, betul. Ya, ya. Nah, karena sulit bacanya, maka untuk rumpun 2 fa fi'ilnya tidak disukunkan pengecualian ini sehingga menjadi fathah. Semula adalah istadalla, karena menyulitkan pengucapan, maka sukunya diganti menjadi fathah dalam rangka memudahkan cara baca. Oke. Sehingga semula istadalla menjadi istadolla untuk rumpun 2. Begitu. Begitu Pak. Itu Pak Yusni ya? Ya, ya, betul. Terima kasih Ustaz. Atau Pak siapa tadi? Terima kasih. Ya. Bisa dimengerti ini Bapak Ibu? Ya. Iya, ya. Ya. Jadi karena menyulitkan, dalam bahasa Arab itu kalau ada yang menyulitkan, maka dibuat mudah cara pengucapannya. Hanya untuk huruf do ke atau ada huruf yang khusus? Semuanya. Yang rumpun 4, yang rumpun 2 itu kan kayak madda nih. Madda, jaro. Coba madda kalau dimasukkan ke pola 8 bagaimana madda? Istam. Oh, susah ya. Susah. Jadi bagaimana? Madda diawali istam menjadi bagaimana? Istamadda. Semula istam adda jadi istamadda. Jaro menjadi bagaimana? Diawali ista. Istajarro. Nah, begitu saja. Istajaro. Baik. Gola bagaimana? Diawali ista. Istaghalla. Nah, istagola. Sana diawali ista bagaimana? Istasanna. Istasana. Baik. Nah, coba ya kita latihan di sini nih. Coba kata madda diawali a di depan. Madda bagaimana? Amdad. Nah, asalnya amdada. Saya tuliskan ya di sini. Nah, sebentar. Polanya saya tuliskan.
Ya. Kalau tambahan yang pertama kan begini. Amdada. Harusnya kan amdada. Tetapi kalau rumpun 2, huruf yang sama ini dal 2 kali, itu nggak boleh dipecah, tapi pakai tasdid. Makanya tuh begini. Nah, asalnya fa'ilnya asalnya sukun. Cuman karena ain fi'il dan lam fi'ilnya pakai tasdid, maka sukunya dihidupkan menjadi fathah sehingga menjadi amadda. Tidak lagi dibaca am-adda, nggak bisa dibaca am-adda. Maka semua rumpun semua rumpun 2 ketika diawali oleh a di depan, itu maka fa'ilnya menjadi fathah lagi, amadda. Dola menjadi adolla, jarro menjadi ajarro, sana menjadi Asanna. asana. Begitu, itu untuk pola yang pertama. Rumpun 2 untuk pola pertama, mazid yang pertama. Nah, sekarang coba diterapkan ke wazan yang kedua. Wazan kedua bagaimana? Kan gini. Mana? Tuh kan? Madda. Madda. Nah, madda gimana? Madda. Huruf pertama kan mim. Diawali ditambahkan a, terus tasdidnya tidak boleh diubah. Madda. Kalau dola? Dolla. Dola. Sana? Sanna. Tana. Jala? Jana. Ya, jala. Jadi huruf tasdidnya tetap dipertahankan. Jana. Ini yang mazid wazan kedua. Nah, sekarang mazid wazan ketiga. Nah, kalau mazid wazan ketiga, kan ada tambahan tasdid pada ain fi'il, benar? Iya. Nah, sementara ini madda sudah ada tasdid. Terus kalau ditambah tasdid, di mana tasdidnya? Boleh tidak tasdidnya di atas huruf dal 2 kali? Enggak boleh. Maddadat. Maddadat. Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka untuk rumpun 2 ketika diubah ke mazid pola ketiga, maka tasdidnya dipecah dulu sehingga menjadi madada, terus tambahkan tasdid pada ain fi'il sehingga menjadi maddada. Kalau jarro menjadi bagaimana? Jarroro. Sana menjadi bagaimana? Tanana. Sobba. Sobbaba. Gola. Nah, begitu. Gola, golala. Itu yang pola ketiga. Sekarang pola keempat. Pola keempat kan tambahannya ta. Terus Amadda. begini. Nah, benar. Sama dengan nomor 2. Sama dengan nomor 2, madda, tetapi diawali oleh ta di depan. Sehingga menjadi tamadda, begitu. Tamadda. Saro menjadi bagaimana? Tasaro, begitu. Gola? Tagola. Jannah? Ya, jadi panjang, fa'ilnya dipanjangkan. Tajanna, tasarro, tagola, dola, ya, tadola. Jadi kita ada ritme tagola, tadola, begitu. Terus nomor 5. Nomor 5 tambahannya ta. Ya. Nah, tamaddada, benar. Tamaddada. Nomor 5 sama dengan nomor 3. Dengan penambahan ta di depan. Tamaddada.
Maddada menjadi tamaddada. Nomor 3 maddada. Nomor 5 tamaddada. Maddada. Ya, kalau sarro Tasarrara. tasarroro. Jarro Tasarrara. tajarroro. Golla tagollala. Maaf. Goddo tagoddodo. Dan seterusnya. Bisa ya? Baik, kita lanjutkan. Kita hapus dulu, tempatnya nggak cukup, ini dihapus dulu. Nah, kita lanjutkan ke yang, nah ini yang rada sulit, yang agak sulit ya. Yang nomor 6. Yang nomor 6, pola ke-6 itu yang ada tambahan alif dan ta. Ya, baik, sebentar. Tunggu sebentar. Iya. Ya. Yang nomor 6 itu kan ini, tuh. Nah, begini ya. Nah, jadi kalau madda gimana? Itamadda. 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 Baik. Itamadda. Ini kata madda. Coba kita lihat hurufnya ya. Madda, huruf papilnya mana? Apa? Mim sukun. Mim. Mimnya sukun kan? Berarti im. Im. Terus tambahkan ta setelah mim. Terus Itamadda. huruf tasdidnya tetap bertasdid sehingga imtadda. Imtadda bukan imtamadda. Mimnya satu aja. Imtadda. Imtadda. Sarro bagaimana sarro? Apa? Istarro. Bukan. Istarro. Ustaz nak tanya. Kalau kita baca imtaddada, boleh tak Ustaz? Tidak bisa Ibu. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu dah Rukun 2 itu tasdidnya harus dimunculkan. Sabdunya harus diucapkan, dituliskan. Ya kata saro. Perhatikan saro. Apa fa'ilnya? Sebab saya ambil yang nombor 3 Ustaz. Nombor 3 digandingkan dengan nombor 4. Jadi taddada. Imtaddada. Salah Ustaz Salah. Kalau yang 3-nya benar, saddada. Yang 3 benar, saddada. Yang keempat, tasadda. Yang kelima, tasaddada. Nah yang keenam bagaimana? Itu sebab saya kata imtaddada. Salah. Bukan. Nah, coba. Ini, saro huruf pertamanya apa saro? Tin. Berarti tulis dulu i. Terus tin kan? Terus tambah ta kan? Ya. Nah, terus rohnya pindahkan ke sini bertasdid. Jadi istarro. Starro menjadi starro. Benar nggak? Coba golla. Golla terapkan ke pola 6. Ini pola 6 ya. Nomor 6 tambahannya alif sebelum fa'il dan ta setelah fa'il. Ya. Coba. Doro, gimana doro? Asalnya ittaro. Asalnya gini kan? Asalnya gini. Tuh. Asalnya gini kan? Tapi tanya diganti menjadi to. Toro. Nah, gitu. Toro. Kalau sana, bagaimana sana? Coba, silakan, tebak. Istana. Nomor 6.
pola 6 ya. Anna. Anna jadi istanna. Bagus. Lagi sobba. Ya, bagus. Istobba. Satu lagi. Janna. Ijtanna. Jadi kita harus tepatkan huruf papilnya apa, terus tambahannya apa saja. Yang nomor 6 itu tambahannya alif sebelum fafiil dan ta setelah fafiil. Sehingga menempatkan huruf-hurufnya harus tepat. Baik. Jadi Ustaz, kalau huruf sodnya gantikan huruf to, Ustaz ya. Sod do to ya. Kalau huruf pertamanya sod, Tidak. baik. Bapak Ibu, kalau fafiilnya terbuat dari sod, dot atau to, maka huruf tanya diubah menjadi to. Sod do to. Ya, sodoto kan? Nah. Contohnya nih sobba. Sobba, coba Bapak Ibu, sobba ubah ke pola 6. Istoba. Baik, coba lihat ini asalnya gini. Asalnya istabba. Terus tanya diubah menjadi to. Sehingga menjadi istoba. Begitu ya. Nah, ini memang yang nomor 6 ini paling sulit. Nomor 6 itu paling sulit di antara mazid yang 8 macam. Yang pola 6 itu paling sulit dibandingkan yang lain-lain. Baik. Nah, sekarang nomor 7. Nomor 7 ya. Nomor 7 udah. Karena diawali in saja. In. Jadi kalau misalkan mada, in mada gitu. Ya. In mada gitu aja. Cuma disambung nulisnya nanti jadi gini. In mada begitu. Nah, coba jarro diawali in bagaimana? Injaro sama, mudah sekali. Gola diawali in jadi bagaimana? Ingola. Sana. Insana. Dua lagi. Dorro. Indoro. Terakhir satu lagi. Salla. Insalla. Itu nomor 7. Nomor 7 mudah. Daripada nomor 6, nomor 7 mudah. Nah, sekarang nomor 8 yang tadi. Nomor 8 memang nomor 8 ya, ista. Nih. Ista. Tuh, ista. Nah, asalnya ista papilnya sukun. Tetapi kalau untuk yang rumpun 2 yang ada tasdid itu enggak disukunkan papilnya karena susah bacanya. Jadi enggak boleh istam ada tapi istamadda. Jadi istamadda gitu. Kalau jarro menjadi bagaimana? Jarro istajarro. Gola menjadi bagaimana? Istagolla. Sobba istasobba. Rodda istarodda. Manna. Nah, nomor 8 mudah. Nomor 6 yang agak sulit, nomor 6. Pengalaman saya mengajarkan mazid yang 8 pola ini di beberapa kelas itu yang nomor 6 paling sulit. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini memang jebakannya paling sulit nomor 6. Gitu. Sekarang bisa ya nomor 8 ya. Insyaallah. Ya, baik. Nah, sekarang yang rumpun 3. Rumpun 3 lebih mudah ketimbang rumpun yang 2.
Nah, coba kita dari satu dulu ya, dari satu. Baik. Nah, misalkan kata apa? Faza. Faza, kata-katanya faza. Coba faza diawali A. Bagaimana? Faza. Faza. Baik. Faza. Asalnya kan, Faza. asalnya semula fa fiilnya harusnya sukun. Tetapi untuk rumpun 3, fa fiilnya tidak diubah, tapi tetap menjadi fathah. Afaza. Ini pengecualian juga. Afaza. Jadi nggak boleh afza, nggak bisa begitu. Karena ain fiilnya sukun. Alif itu sama dengan sukun. Sehingga kalau fa fiilnya disukunkan, ada 2 sukun, nggak bisa dibaca begitu. Makanya fa fiilnya dihidupkan fathah. Sehingga menjadi afaza. Kalau soma menjadi bagaimana? Asoma. Jadi meskipun teorinya fa fiilnya harusnya sukun, tapi untuk rumpun 2 dan rumpun 3 itu fa fiilnya tetap fathah. Tadi madda amada. Sekarang faza afaza. Begitu. Kalau saro gimana? Asaro. Doko. Adoko. Jaba. Ajaba. Begitu saja. Gitu ya. Nah, sekarang yang wazan kedua. Tambahan alif setelah fa fiil. Nah, ini kan ada alif tambahannya. Tetapi faza ain fiilnya apa? Alif juga kan? Iya. Nah, tidak mungkin ada 2 alif, makanya huruf alifnya diubah ke aslinya wawu. Mau. Maka menjadi fawaza. Waza. Gitu. Fawaza. Kan alifnya dari wawu. Kalau misalnya jaba bagaimana? Jaba. Jawaba. 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 Ya, panjang. Jawaba. Kan ada tambahan alif, jadi jawaba. Kalau soba, sobaba. Tola, wala. Apalagi misalnya soma, sowama. Goba. Nah, baik. Baik Bapak Ibu, untuk wazan untuk rumpun 3 itu ada kata yang alifnya berasal dari wawu, ada yang berasal dari ya. Kalau faza, fawaza. Nah, kalau saro, sayaro. Sayaro. Nah, kalau asalnya alifnya dari ya, maka ketika wazan kedua alifnya nanti diganti ya, maka saro menjadi sayaro, goba menjadi goyaba. Jadi tergantung alifnya asalnya adalah wawu atau ya. Kalau wawu kembalikan ke wawu, kalau ya kembalikan ke ya. Dari mana kita mau tahu wawu ataupun iya, Ustaz? Ya, baik, pertanyaan bagus. Dari mana kita tahu bahwa alif ini semula dari wawu atau ya? Nah, untuk sementara kita menghafalkan. Bisa dilihat di buku kita, ini halaman berapa ini? Bapak Ibu bisa lihat di halaman 32 dan 33. Di muka surat 32 dan 33. Itu yang nomor 7, itu tabel yang nomor 7, itu semua alifnya adalah wawu. Aba, awaba, taba, tawaba, saba, sawaba, semuanya. Yang nomor 7. Lihat ke muka surat 33. Khofa, alifnya dari wi, khowifa. Sama wawu juga.
Maka kalau kata khofa diterapkan ke mazid yang pola 2 menjadi khowafa. Sedangkan yang nomor 9 itu alifnya dari ya. Sayaro. Taro sayaro, bado bayado, taha tayha semuanya. Nah, sehingga sementara kita bisa menghafal dari buku ini kata-kata mana saja yang masuk ke wazan 7, wazan 8, wazan 9, alifnya apakah berasal dari wawu ataukah dari ya. Sementara dihafal. Tetapi boleh juga dengan mengetahui masdarnya. Kayak kemarin goba berarti goibun. Masdarnya kan goibun. Saro sairun. Kalau faza apa masdarnya? Faizun. Fauzun pakai wawu. Kalau khaufa apa masdarnya? Khaufun. Kita sudah sering dengar kata khaufun, khauf. Kalau toro apa masdarnya? Toro. Khairun. Berarti alifnya dari ya. Sehingga kita bisa ingat masdarnya apa, alifnya dari wawu ataukah dari ya. Nah, itu yang kita jadikan pegangan. Jadi pertanyaan tadi Bapak, dari mana kita tahu bahwa alif itu dari wawu atau dari ya? Pertama, bisa lihat dari buku yang ada di tangan kita masing-masing. Bisa dilihat di halaman 32 dan 33. Atau bisa juga perhatikan masdarnya. Mungkin sebagian kita sudah hafal sebagian kata itu. Apakah alifnya dari wawu ataukah dari ya. Seperti khaufun, toirun, qaulun, saumun. Itu sudah kita sering dengar kata-kata itu. Begitu ya Bapak ya. Baik, berikutnya. Kata faza kita terapkan ke wazan yang ketiga yang bertasdid bagaimana? Fawaza. Alifnya ubah menjadi huruf asli. Kalau wawu berarti wawu lagi. Fawaza. Kalau saro tayyaro. Kalau goba Toyaba. Toro Toyaro. Bagus. Tola Tawala. Bukan tolala tapi tawala karena alifnya dari wawu. Bukan huruf bertasdid. Jaro, tebak. Jaro. Jawaro. Kalau aba. Ayyaba. Alifnya dari ya. Nah, coba lihat lagi. Apa? Lana. Layana. Alifnya dari ya. Ingat madlin. Kita udah belajar tajwid ada madlin. Lam ya nun. Lin. Satu lagi. Safa. Sayyafa. Ingat Saifuddin. Saifun, pedang. Saifun bukan saufun. Saifun, Saifuddin, Saifur Rahman. Saifun. Itu ya. Jadi kalau goba diterapkan ke pola 3 yang ada tasdid pada infil bagaimana goba? Goyaba. Ya. Nah, kalau faza bagaimana faza? Fawaza. Nah, begitu. Bisa kalau aba? Bisa kalau aba? Kalau aba? Abu. Pakai ain, pakai alif. Alif. Oh, kalau aba awaba. Awaba. Berarti awaba. Di Al-Quran ada surat tentang Nabi Ibrahim, ayat tentang Nabi Ibrahim ini. Innahu awwabun halim. Pernah dengar ya? Awwabun halim. Bukan ayyabun tapi awwabun.
Berarti ini alifnya dari wawu, awwab. Kita tahu ada sifat Allah namanya tawwab. Tawwabun hakim. Ada ya, tawwab ya? Iya. Nah, coba tawwabun kalau dikembalikan ke fi'il madhi bagaimana? Taba. Taba. Nah, taba. Nah, sekarang tebak. Alifnya dari wawu atau dari alif? Dari ya? Wow. Dan wow. Dari mana kita tahu taba alifnya dari wawu? Tawab. Tawab. Tabayatubu. Tabayatubu taubatan. Taubat bukan taibat. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Benar kan? Taubat. Iya. Nah, sehingga ditebak-tebak ke kata yang sudah sering kita dengar. Kalau toba, Bapak Ibu apa toba? Iya, Mbak. Tawaba. Tebak. Iya, Mbak. Toyaba. Toyib. Toyaba ya, toyib. Tib, wangian itu parfum, tib itu bahasa Arabnya, tibun. Tib, wangian, wangi-wangian, tib. Baik, dah ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum ke yang lain. Ustaz, Ya. saya mau tanya, kalau kita tidak dapat ingat itu wazan daripada masdar, kita boleh ambil daripada fi'il mudhari tak Ustaz? Kata-kata sama yasumu kan dari Boleh Ibu, bisa. Bisa, benar. Benar sekali. Boleh pakai fi'il mudhari, boleh. Boleh pakai masdar. Boleh juga pakai buku yang kita hafal. Jadi bisa dengan 3 cara. Bisa ubah ke fi'il mudhari, bisa ubah ke isim masdar, bisa dihafalin. Bisa dihafalkan. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Ini sekarang yang tambahan ta'alif. Nah, faza bagaimana tambahkan ta'alif? Ini nomor 4. Tafawaza. Tafawaza. Kalau jaba, tajawaba. Goba. Nah, goba alifnya dari apa? Goba. Dari ya. Jadi Wow. gimana? Tagoyaba. Saro bagaimana saro? Tasayaro. Oke. Toro, terbang. Toro. Tatoyaro. Jaba. Tajawaba. Ingat jawab. Tajawaba, benar. Tajawaba. Terus satu lagi. Khofa. Takut. Khofa. Nah, kalau fauzan, ingat fauzan ya. Berarti di wawu tuh alifnya. Tafawaza. Nah, ini tafawaza. Baik. Nah. Terus. Sekarang yang kelima, tambahnya ta di awal dan tasdid pada ain fi'il. Coba faza ubah ke sini. Tafawwaza. Kalau saro. Sayyara. Nah, jaba. Najawaba. Goba, tebak. Goba. Bagus, tagoyaba. Tola. Towil kan pakai wawu ya, towil. Maka tatawala. Towil, tatawala. Oleh tilu. Yang lainnya lagi.
Soma, berpuasa. Tasawwama. Gitu. Kola, berkata. Kola. Taqawwala. Terakhir, zada. Bagaimana? Tazayyada. Zada alifnya dari ya. Ingat kata ziyadah. Ziyadah bukan ziwadah, tapi ziyadah. Itu ya. Baik. Nah, yang ini yang rada susah nih. 6. Coba. Yang 6 nih. Bagaimana nih? Nomor 6 gimana? Aduh. Caranya. Ini masih muncul nggak tulisan saya? Masih. Masih ya, masih kita lihat ya. Masih. Nah ini kan ain fiilnya berupa alif, faza ain fiilnya alif. Nah untuk rumpun 3 ketika diterapkan ke wazan 6, alifnya tetap bertahan pakai alif lagi, nggak diubah menjadi wawu atau ya. Jadi iftaza. Taro. Panjang. Istaro. Nah ini kalau yang nomor pola 6, alifnya tetap menggunakan alif, tidak dikembalikan ke wawu atau ya. Udah. Maka enggak ada perbedaan antara wawu sama ya untuk yang wazan ke-6. Coba soda. Istada. Ini misalnya. Istoda. Ya asalnya so. Asalnya istada jadi istoda. Ya istoda. Terus zada pakai zai. Isdada. Nah, bagus. Izdada. Asalnya istada menjadi isdada. Izdada. Terus goba. Goba. Gantikan po. Kenapa jadi to? Enggak jadi to. Iktaba. Enggak iktoba, kan bukan sodoto. Ya. Ustaz kalau aba. Baik, aba. Bagaimana aba? Iktaba. Baik, bagus. Ustaz kalau aba, alif. Aba. Oh, aba. Baik. Bagus. Baik. Bapak bagus, pertanyaan Bapak bagus nih. Aba. Nah, aba bagaimana? Bagaimana kalau aba? Bagus, Pak. Nah, coba kita pindahkan dulu tulisannya biar jelas. Di mana Itaba. Baik. Coba lihat ini asalnya gini ya. Ini alif. Terus alif lagi kan? Jadi terus ini kan Itaba. Ada alif i. Alif papilnya jadi sukun i, itu ya. Itaba. Jadi itaba tak jadi mat Ustaz ya. Dia jadi itaba gitu. Jadi hamzah sukun ya. Belum, sebentar. Ini ada proses. Asalnya adalah itaba, terus ini ada 2 alif. Iya. Nah, karena ada 2 alif, maka alif yang keduanya diganti menjadi ya. Kenapa diganti menjadi ya? Karena sukunya kasroh. Jika menjadi itaba. Nah, itaba. Begitu Bapak Ibu. Kalau asalnya aba, maka ketika diubah ke pola yang ke-6, masjid yang ke-6 menjadi asalnya adalah itaba. Terus karena ada 2 alif huruf yang sama dan sebelumnya kasroh huruf pertamanya, maka sukun alifnya diganti menjadi ya.
Alif yang kedua diganti menjadi ya sehingga menjadi itaba. Bagus ini. Pertanyaan bagus. Jadi kita tahu semuanya. Itaba. Boleh Bapak Ibu tulis ya, ini prosesnya. Itaba. Baik. Ada kata yang lain yang Ustaz, diawali oleh alif nih. Ustaz, Siapa? yang alif itu untuk rumpun 3 saya. Kalau Benar. rumpun 1 tukar kepada Oh, ta ya. baik. Bagus, bagus. Bagus sekali. Bagaimana rumpun 1? Rumpun 1 contohnya apa nih? Amala ya. Amala. Amala huruf pertamanya apa? Hamzah. Hamzah. Baik. Saya ambil contoh kata yang lainnya lagi. Ada akhoda. Akhoda huruf pertamanya apa? Hamzah. Hamzah. Nah, baik. Bapak Ibu silakan lihat ke halaman 14, halaman 16. Buku kita muka surat 16 udah dilihat? Udah. Itu ada tabel. Ada kata akhoda, itakhoda menjadi ittakhoda. Ada tidak? Ada. Nah, kalau huruf pertamanya Hamzah, ini yang rumpun 1 akhoda. Akhoda diawali oleh A, maka menjadi, lihat di buku ya, itakhoda. Asalnya gini kan, itakhoda. Nah, karena bacanya susah, maka Hamzahnya diganti menjadi ta. Menjadi itakhoda. Tanya 2 kali. Tuh. Itakhoda. Terus karena ada 2 huruf ta berdekatan, maka huruf tanya di tasdid. Itakhoda. Nah, ini panduan. Acuan. Akhoda jadi itakhoda. Sekarang amala, bagaimana amala? Asalnya itamala. Terus menjadi itamala. Hamzahnya menjadi ta. Bapak Ibu. Ustaz. Contoh lain lagi. Ustaz. Yang depannya A. Maaf Ustaz. Yang Ustaz cakap tadi Aba tu tak sama ke dengan yang muka surat 16 ni tadi? Beda. Kenapa beda? Karena kalau Aba rumpunnya beda, rumpun 3. Jadi enggak itaba. Beda Ibu, rumpunnya beda rumpun. Sehingga kalau aba menjadi itaba, sedangkan kalau akhoda menjadi ittakhoda. Alifnya menjadi ta, sedangkan kalau aba menjadi ya. Gitu Ibu. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, maybe mungkin apa tu untuk menjawab pertanyaan Zubaidah. Aba itu ada huruf ela di tengahnya. Tak seperti akhadha. Akhadha tiga-tiganya adalah huruf yang berbunyi. Jadi berbeza antara duanya. Baik. Ya, saya paham ya maksudnya Ibu tadi Ibu Zubaidah ya. Baik, gini Bu. Baik. Saya Ustaz, saya. Ya. Pertanyaanmu bagus sekali nih, jadi mengingatkan kita kepada kata amala. Baik, aba ini semula bagaimana? Aba. Ini kalau dikembalikan ke asal, bagaimana asalnya nih? Hamzah, alif, Hamzah, terus alif, gitu ya? alif, ya ba. Asalnya begini kan, tulisannya aba, Hamzah, alif, ba. Benar nggak? Ya. Ya, aba, baik. Nah, terus ketika ditulis, maka alifnya disatukan menjadi mad badal. Sehingga menjadi begini, aba. Oke?
Nah, kemudian kata aba diubah menjadi mazid wazan ke-6. Nah, baik. Baik, ini kita harus ada basis logikanya ya. Ini aba ini sesungguhnya hamzah fa fi'ilnya. Sama dengan amala, sama dengan akhadha. Sehingga ketika dimazidkan dengan pola ke-6, kalau ngikutin yang rukun 1 mestinya adalah ittaba. Ya, saya hapus dulu ya, ini biar sama ya, maaf. Ini bagus, ini pertanyaan bagus. Maka aba menjadi i. Nah, gini. Itaba, asalnya itaba. Terus ini kan sama dengan akhoda, itakhoda jadi itakhoda ya. Nah, ini pun bisa menjadi itaba ini, Bu. Itaba. Nah. Bentar. Bagus ini, mengingatkan saya nih, Bu. Makasih banyak nih. Nah, jadi gini. Asalnya adalah gini, itaba. Nah, terus hamzahnya menjadi ta. Jadi it gitu ya. Itaba. Nah, ada 2 ta. Maka tulisannya jadi bagaimana? Tasdid kan. Itaba gitu. Gitu ya. Itaba. Ya. Sehingga bukan yang bawah ya. Mohon maaf, ini makasih banyak ini saya diingatkan. Sehingga bukan yang bawah, bukan jadi ya, tapi konsisten dengan logika yang pertama, rukun 1, maka menjadi ittaba. Alifnya berubah menjadi ta juga, sama dengan akhwada. Gitu Ibu. Ibu Zubaidah makasih ya. Logikanya nyambung. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau huruf pertamanya hamzah, terus ketika diubah ditasrif ke pola yang ke-6, maka hamzahnya menjadi ta. Dan ketika tanya bertemu dengan ta lagi, maka tanya pakai tasdid, pakai sabdu. Gitu Ibu ya. Makasih banyak pertanyaannya, mengingatkan. Jadi rumpun 3 pun sama Ustaz ya? Sama Pak, rumpun 3, rumpun 4, karena semula huruf fa fi'ilnya hamzah. Hamzah ya? Oke. Pokoknya yang jadi acuan hamzah. Baik. Terima kasih banyak. Ada lagi yang sini? Saya nak tahu tapi perlu saya sampaikan, kata itaba ini dalam teks-teks Arab tidak kita temukan sebenarnya. Cuman siapa kemarin itu ada yang bertanya lewat WA itu secara pola memang bisa diubah begini, tetapi penggunaannya tidak selalu muncul. Ini kita menerapkan kata ke 8 pola mazid itu hanya untuk latihan, tetapi dalam kenyataannya dalam teks bahasa Arab tidak selalu digunakan. Nah, kalau perkataan ata macam mana? Ata. Baik. Nah, bagus ya. Ata. Baik. Ya, ini pertanyaannya buat semua ya. Nih ata. Bareng-bareng ya. Ata. Huruf pertamanya apa? Hamzah. Huruf keduanya tak lagi. Nah, coba tambahkan alif sama ta gimana? Bareng-bareng prosesnya. Terus taya. Ta. Ini fa fi'il, hamzah fa fi'il. Ita. Terus ta yang ini ta yang tambahan kan? Ya. Ita. Taya. Gimana coba? Taya. Nah, belakangnya ya. Ini fa fi'il. Tunggu sebentar. Gak bisa Pak. Ini kan Ita kan? Itaya. Nih.
Ini jarang muncul nih pertanyaan seperti ini, bagus nih. I'ta. Yang hamzah ini adalah fafi'il. Huruf ta adalah tambahan. Terus huruf ta-nya belum muncul ya. Berarti i'tata. Tuh. Ketemu. I'tata. Nah, Ustaz, bagaimana selesai. kalimat? Macam mana kalimat? Belum lagi. Okey, boleh. Belum selesai. Nah, ini kan huruf fafi'ilnya kan hamzah. Berarti diubah menjadi ta juga kan? Ya. Jadi ita. Nah. It ta. Tanya berapa? 3. Ada 3. Nah, terus bagaimana cara penulisannya kalau ada 3 begini? Kita. Nah, ta yang pertama kan tak sukun. Ta yang sukun dilebur ke ta yang kedua. Nah, jadi begini. Tuh. Ustaz, ya kalimat dalam Al-Quran yang Al-Quran itu ni tu Ustaz tu macam mana? Beda lagi. Beda lagi. Bagus. Baik. Tambah panjang. Nah, kalau di Al-Quran itu ni beda lagi. Itu ni zubarul hadid. Itu ni ya. Bacaan tashil. Itu ni itu Badal. Ini bukan apa? Bukan tambahan alif ta. Ini bukan wazan ke-6. Bukannya? Ini asalnya dari gini, Pak. Nah, ini nama. Kita tulis di mana? Di sini aja ya, di Majhul sebelah. ya, Ustaz. Dari atta ini mujarod. Itu ini mujarod, Bu. Atta. Saya tulis dulu ya, mohon maaf nih. Atta. Ini rumpun berapa atta? Rumpun 3. Salah. 1. Rumpun 4. Rumpun 4. Kan lampiannya ya. Oh iya, iya. Oh ya, Ya masa. Rumpun 4 kan? Ya, Nah, betul. coba atta mudorenya apa mudorenya? Atta. Yati. Bagus. Yati. Baik. Fil amarnya apa? Fil amarnya? Banyak. Iti. Bil nahi la ta'ti. Oh ya. Iti. Nah, sekarang iti domir anta. Kalau domirnya antum apa? Itu. Ita. Ita. Bukan. Kan iti. Jadi itia. Iya. Itia. Terus antumnya? Itu. Ini yang di Al-Qur'an yang Bapak tanyakan. Itu. Terus ditambahkan nih. Jadi itu nih alifnya buang. Wikoya. Wikoya, ya bagus. Itu nih bagus. Ini nun wikoya. Asal itui. Jadi itu nih zubarul hadid. Nah, ini mujarod, Pak. Bukan wazan 6, masih bukan. Oh, keliru lah, Ustaz. Bagus Terima kasih, ya, ini Bapak pertanyaannya jadi mengungkap Al-Quran sehingga kita tahu. Memang ini, nah kayak begini tuh bagian dari dialog Al-Quran secara ilmu sorof, secara tasrif. Kalau kita membaca Al-Quran itu ada banyak cara untuk berdialog dengan Al-Quran. Bisa dengan ilmu sorof, bisa dengan ilmu nahwu, bisa dengan ilmu mufradat, kosakata, bisa juga dengan ilmu uslub. Boleh juga dengan ilmu balagoh, tapi itu mah nanti paling tinggi. Balagoh mah lebih tinggi lagi. Nah, setidaknya karena kita sekarang belajar sorof, kita bisa berdialog dengan Al-Quran itu dengan ilmu sorof atau tasrif yang sudah kita pelajari sampai saat ini atau dari pelajaran-pelajaran yang lainnya. Begitu, Pak. Bagus, Pak. Alhamdulillah, selamat. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak. Baik. Iya, makasih banyak. Kita lanjutkan sekarang yang tambahannya alif nun untuk rumpun 3. Dari kata faza. Nah, faza diawali in bagaimana? Faza.
Infaja. Sangat mudah. Tinggal dikasihin aja ya. Infaza. Tuh. Asalnya infawaza, tapi alifnya dipertahankan. Jadi infaza. Kalau saro bagaimana? Insaro. Insaro. Goba. Ingoba. Jaba. Injaba. Sangat mudah. Soda. Soda. Tinggal diawali in aja. Soda, insoda. Jaba, injaba. Saro, insaro. Zada, inzada. Tola, intola. Kalau mala, tebak. Mala. Mala. Inmala. Baik, tulisannya begini ya Bapak Ibu ya. Inmala. Bapak Ibu, kita sudah belajar ilmu tajwid, cara baca Al-Quran. Ini inmala, ada nun mati bertemu dengan mim. Idghamkan. Apa namanya ini? Ikhfa. Ikhfa apa idgham? Idgham. Idgham biguna apa idgham bila guna? Bila biguna. Nun mati bertemu dengan mim, apa hukum bacanya? Idgham biguna. Imana. Dengong. Baca guna Ustaz. Baik. Imana. Nah, coba Bapak Ibu semuanya lihat ke tulisan di bawah. Ada min malin, ada in mala. Min malin yang bawah ini ada nun mati bertemu dengan mim. Dalam ilmu tajwid, apabila kita menemukan nun mati bertemu dengan mim, itu maka hukumnya adalah idgham biguna. Idgham biguna. Huruf idgham biguna ada 4. Mim, nun, wawu, dan ya. Nah, karena idgham maka bunyi nunnya dimasukkan ke bunyi setelahnya mim. Sehingga min malin maka bacanya menjadi mim malin. Seperti tasdid, padahal bukan tasdid. Ini karena nun mati bertemu mim, hukumnya idgham biguna sehingga nunnya dimasukkan. Idgham itu masuk. Dimasukkan ke bunyi setelahnya, huruf setelahnya mim. Mim malin. Kalau ada ya, mayyakulu. Man yakulu jadi mayyakulu. Kalau ada wawu misalkan min walin jadi mim walin. Begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan in mala? Apa hukum bacanya in mala? Imala. Nun mati bertemu dengan mim. Imala. Apa hukum bacanya? Idgham juga bukan. Nah, imala bukan idgham biguna, bukan. Izhar mutlak. Izhar Ibu. Tahu nggak kenapa imala tidak disebut sebagai idgham biguna? Di dalam satu kalimat atau satu kata. Kalau nun mati bertemu dengan huruf idgham mim, nun, wawu, dan ya dalam satu kalimat atau satu kata. Kalau bahasa Melayu satu kata satu kalimat ya, satu kalimat atau satu kata, maka status hukum idghamnya tidak berlaku. Tetapi idhar dibaca jelas idhar. Jadi hukum idgham biguna itu adalah ketika nun mati bertemu dengan mim, nun, ya, dan wawu, itu beda kata atau beda kalimat. Dua kalimat. Min malin, min satu kata, malin satu kata, berarti ada dua kata. Maka ketika dibaca, maka menjadi mim malin karena beda kata. Sedangkan in mala ini satu kata, nunnya nun tambahan, nun mazid, wazan
wazan ketujuh. Sehingga tidak berlaku tidak berlaku idghamnya. Sehingga menjadi izhar. Sehingga bacanya inmala, tidak boleh immala. Inmala. Izhar. Izhar. Jelas. Nah, ini seringkali ada kesalahpahaman, seringkali ada kekeliruan dalam menentukan hukum bacaan nun mati bertemu dengan semisal mim. Gitu. Sama juga dengan ini Bapak Ibu. Contoh satu lagi. Misalnya gini nih. In wa'ada. Ini dari kata wa'ada diawali in jadi in wa'ada. Ini apa hukum bacanya? Izhar apa gitu? Izharkan dia. Izhar juga. Izhar. Mengapa izhar? Dalam satu kalimat. Satu kalimat atau satu kata. Jadi teori hukum bacaan apabila ada nun mati bertemu dengan nun, mim, wawu dan ya itu syaratnya adalah dua kalimat atau dua kata, bukan dalam satu kata, bukan dalam satu kalimat. Dia sama itu ya Bapak Ibu ya. Yes, dia sama. Contoh, ada contoh itu apa? Sinwan, dinwan, Ustaznya di Quran itu izhar mutlak. Nah, betul. Contohnya sinwanun, kinwanun, bagus sekali. Dunia. Dunia, yes. Nah, bagus. Nah, itu contohnya sangat jelas kan? Di kitab Hidayatus Sibyan itu juga begitu. Jadi sinwanun. Sinwanun nggak boleh sinwan. Kinwanun atau dunia juga nggak boleh duya. Tidak boleh baca duya. Mengapa? Karena nun mati bertemu ya-nya satu kalimat, satu kata. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Selamat. Alhamdulillah. Baik. Terakhir ditambahkan alif sinta. Faza ditambahkan alif sinta bagaimana? Istafaza. Ada. Ista'ada. Jaba. Tajaba yastajibu. Begitu. Mudah ya. Yang nomor 8, wazan 8 sangat mudah. Ista'aja. Jaba istajaba. Tola istaqala. Nggak terlihat perbedaan alifnya dari wawu atau dari ya, nggak terlihat perbedaannya. Sama saja. Udah ya. Selesai. Itu rumpun 3. Nah, terakhir rumpun 4. Rumpun 4 agak beda sedikit. Beda sama rumpun 2 dan 3. Rumpun 4 sama dengan rumpun 1. Iya. Contoh misalkan nih. Roja. Ini wazan 10. Coba terapkan ke wazan yang pertama. Roja. Arja. Tapi alifnya jadi ya. Jadi alif maksuroh. Arja. Panjang tapi huruf alifnya ditulis menjadi ya atau alif maksuroh. Arja. Iya alif. Ya, asalnya alif Pak. Tetapi kalau sudah mazid, penulisan alifnya diganti menjadi ya atau alif maksuroh. Semuanya. Yang wazan 10, semua fiil yang huruf terakhirnya alif, ketika dimazidkan, maka alifnya diganti penulisannya menjadi ya atau alif maksuroh. Fungsinya sama, memanjangkan. Arja, panjang juga. Sama gimana? Sama Asma. Lihat arja, fa'ilnya juga sukun sama dengan rumpun 1. Jalasa, ajlasa. Fa'ilnya jadi sukun. Rumpun 1 dan rumpun 4 sama. Sedangkan rumpun 2 dan 3 sama juga. 2 dan 3 sama, 1 dan 4 sama. Rumpun 1 sama dengan rumpun 4, rumpun 2 sama dengan rumpun 3. Fa'ilnya. Roja menjadi arja. Baik.
Sekarang Roja coba terapkan ke wazan 2. Roja gimana? Roja. Roja. Alifnya jadi ya juga. Wazan 3 bagaimana? Roja. Nah, bagus. Roja. Bagus. Yang wazan 4 bagaimana? Roja. Bagus. Kalau sama bagaimana sama? Sama. Kalau ala ini ala. Kita sering dengar menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering dengar kan? Tabaraka wa ta'ala. Itu dari kata ala, artinya luhur atau tinggi. Baik, berikutnya maha. Tamaha. Begitu. Alifnya diganti menjadi ya. Baik, sekarang yang nomor 5 pakai ta dan tasdid. Roja menjadi bagaimana? Taroja. Pakai tasdid taroja. Kalau sama? Sama. Maha. Tamaha. Gola. Gola. Gona. Nagona. Mudah ya? Mudah. Nah, yang wazan ke-6 bagaimana? Wazan ke-6 ini? Irtaja. Nah, tulis alif dulu. Papilnya adalah ro, ir. Munculkan huruf ta, terus tambahkan ja, irtaja. Itu, irtaja. Masya. Huruf papilnya apa? Huruf papilnya. Im kan? Tambahkan ta, baru tambahkan sya. Imtasya. Sana. Istana. Rowa. Rowa. Rowa apa huruf pertamanya rowa? Huruf pertamanya apa rowa? Ro. Jadi ir. Irtawa. Kalau rawiyah, nah kemarin Pak Haji Parman ngasih video ya di grup, ada rawiyah, ada rawa. Itu beda wazan. Kalau rawa wazan 11, rawiyah wazan 12, ya kan? Rawa sama rawiyah huruf-hurufnya sama, tapi cara baca wawunya beda. Ada yang wa, ada yang wi. Ada rawa, ada rawiyah. Ini maknanya beda. Kalau rawa meriwayatkan, kalau rawiyah artinya kenyang karena minum. Banyak minum itu rawiyah. Nah, rawa ketika dimazidkan menjadi arwa, ketika rawiyah juga sama arwa juga. Kemarin sudah ada yang latihan bagus, ya bisa semua. Alhamdulillah. Itu bisa menjadi pola pedoman. Nah, rawiyah kalau ditambahkan alif ta nomor 6 bagaimana Bapak Ibu? Irtawa. Bukan irtawiyah tapi irtawa. I-nya ganti jadi wa. Kalau mazid jadi seragam, jadi sama. Meskipun rawiyah wawunya kasroh, tapi kalau sudah mazid yang kasroh menjadi fathah semuanya. Rawa arwa, rawiyah arwa. Rawa irtawa, rawiyah irtawa, sama. Gak ada beda.
Nah, tinggal nanti bagaimana kembali pulang. Irtawa apakah dari rawiya atau dari rawa, itu lihat konteks. Gitu. Lalu kata lain, coba rodia. Rodia terapkan ke wazan ke-6. Rodia bagaimana? Khofia bagaimana khofia? Istaghfar. Wazan ke-6 ya, bukan ke-8. Alif lam. Ikhtafa. Alif dulu, lalu tambahkan kho. Tambah ta, ikhtafa gitu. Ikhtafa. Coba lagi, sadia Bapak Ibu, sadia. Wazan berapa, Ustaz? Enam, masih 6. Istada. Baik. Satu lagi, gosia. Ini saya mau ngasih kiat, mau ngasih strategi. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengubah kata dari mujarad ke mazid, ini saya mau ngasih rumus ya. Kalau Bapak Ibu mau mengubah kata dari mujarad ke mazid, maka perhatikan mazidnya pola keberapa. Hurufnya apa saja tambahannya. Huruf tambahannya apa saja. Nah, kemudian huruf pertamanya apa? Fa'ilnya, huruf ain pilnya apa? Huruf lam pilnya apa? Itu harus tepat. Maka semisal kata ini, misalnya tadi kata gosia ya. Misalnya kata gosia, saya tuliskan dulu. Misalnya kata gosia. Nih. Gosia. Bapak Ibu lihat, gosia huruf fa'ilnya apa? Fa'ilnya ain punya shin, lam punya ya. Nah, sekarang misalnya kita mau ubah ke mazid pola ke-6. Pola ke-6 apa tambahan huruf pertamanya? Alif. Kan? Nah, terus kita munculkan fa'il. Apa fa'ilnya? Apa harokatnya, Gin? Sukun. Sukun jadi il kan? Apa berikutnya? Tambahkan kan? Tuh, ta. Tambahkan apa? Shin. Harokatnya patah kan? Semuanya patah. Terus tambahkan ya. Tuh, igtasya. Jadi harus ingat huruf aslinya apa saja dan tambahan hurufnya apa saja di mana. Kalau kita sudah tahu apa huruf aslinya dan apa saja huruf tambahan dan di mana penambahannya, itu insya Allah tidak salah. Gitu. Begitu ya. Nah, berikutnya lagi, terakhir yang tambahan alif sinta. Ini rada beda. Coba. Nah, kalau tadi roja ditambahin jadi inroja ya Bapak Ibu ya. Inroja. Kalau sama diawali in jadi in sama. Kalau ala in ala jala injala. Apalagi misalnya lagi rawa inrawa khofia inkhofa nawa bagus. Satu lagi wafa inwafa mudah, tinggal awali in aja. Wafa inwafa, sako in sako, ala in ala, rodia mudah ya. Nah, baik. Terakhir yang tambahan alif sinta.
Nah, alif sinta hurufnya agak banyak. Nah, tapi sama strateginya dengan tadi, perhatikan huruf aslinya apa, tambahannya apa saja. Ini tambahannya alif sinta ista. Ista, terus papilnya sukun, ainnya fathah, lampinya fathah. Nah, contohnya kata roja, tadi roja. Bagaimana caranya? Nah, tambahkan dulu ista nih. Nah, terus rohnya disukunkan, terus begini istarja gitu. Istarja. Kalau rodia Istardo. Khofia bagaimana Khofia? Open the door. Gosia gimana Gosia? Istagsha. Roma. Istarma. Rowiya. Istarwa. Wafa. Istaghfar. Istaghfar. Gitu. Bapak Ibu gimana, paham sampai sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kita memperdalam yang kemarin aja ya, berarti ya, nggak masuk materi baru ya. Ini memperdalam yang kemarin. Ternyata luas bahasan ini meskipun mengulang, meskipun mereview. Saya mau ngasih ini Pak, wako. Coba tebak, wako ubah ke mazid yang ke-6. Ittaqa, bagus. Asalnya adalah tako. Itu ya. Asalnya tako. Tetapi ingat, ini ada wawu. Maka wawunya diubah menjadi ta. Begini kan? Tuh. Ittaqo. Terus ada ta 2 kali, maka disatukan, maka menjadi ittaqo. Begitu. Bagaimana dengan wafa? Ittafa. Bagaimana dengan wa'a? Itta'a. Bagaimana dengan wana? Ittana. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja ini pelajaran ini apa istilahnya? Sebagian pelajaran yang kita pelajari pada hari ini dan malam sebelumnya minggu yang lalu, ini kata seperti ini bisa kita temukan sebagian di Al-Qur'an. Apabila Bapak Ibu mau cari, itu bisa ditemukan, misalkan kayak tadi, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini kalau misalnya Bapak mau coba dialog dengan Al-Qur'an, ittaqu itu bisa dicari. Ittaqu ini fi'il atau isim? Fi'il kan gitu. Nah, ittaqu berasal dari kata apa? Wako. Dari wako. Berarti kalau gitu ittaqu ini mazid atau mujarrad? Mazid. Apa tambahannya? Alif dan ta. Dan keberapa? 6. Wazan ke-6. Nah, seperti itu. Pokoknya kalau untuk memperlancar, memperdalam, memperkaya, dan meluaskan bahasan kita, setelah kita belajar tasrif atau sorof seperti ini bisa kita jadikan bekal untuk membaca Al-Quran. Benar, Ustaz. Itu kita temukan. Itu silakan. Itu silakan Bapak Ibu kalau mau coba ya bisa coba itu. Itu nanti akan semakin asik.
belajar bahasa Arab ini semakin lama nanti akan semakin bisa digunakan untuk banyak hal seperti Al-Quran atau hadis atau yang lain, dan nanti kita baca Al-Quran semakin asik, akan bisa berlama-lama tidak hanya membaca lancar tapi juga memahami, berdialog dengan Al-Quran secara bahasa dari sorob dulu yang kita sudah pelajari. Ustaz, yang kita mazid ini, adakah dia fi'il madi? Gimana Pak? Yang kita belajar mazid ni tambahan, adakah tetap fi'il madi? Iya, ini semuanya baru fi'il madi Pak. Fi'il madi ya? Iya, semuanya baru fi'il madi. Misalnya nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar fi'il madi diubah ke domir ana, anta, huwa, lalu fi'il mudhari, lalu fi'il amar, fi'il nahi pada waktu-waktu yang akan datang. Insyaallah. Terima kasih. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Semoga pelajaran ini bisa menjadikan penjelasan tambahan ya. Bisa perdalam. Ya, insya Allah untuk minggu depan kita bisa masuk materi baru yang halaman 35 ya, tentang pembagian tasrif. Ya, itu barangkali yang bisa kita pelajari. Sebelum kita tutup ini barangkali Pak ada Ustadz, pertanyaan. Silakan. Ya, saya tanya Pak silakan. Ustadz. Barusan kan cerita bahwa yang itaku itu fi'il madi, bukannya kalau di Itaku fi'il madi. Kalau itaku fi'il amar. Fi'il amar, oh iya. Saya mau tanya itu bahwa kalau di ayat ke-48 Al-Baqarah, wataku itu kan fi'il amar gitu ya. Jadi itu aja pertanyaannya. Kalau itaku fi'il amar, tetapi semua fi'il yang kita pelajari kali ini baru fi'il madi dulu. Ya, baik. Makasih. Maksud saya itu. Iya, makasih. Ya. Baik. Ada lagi mau tanya Bapak Ibu? Ada waktu 3 menit lagi barangkali. Ini lebih ya waktunya, tapi nggak apa-apa ya, barangkali Bapak Ibu nggak keberatan. Nggak ada Ustaz, alhamdulillah. Nggak ada ya? Ya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari pada malam hari ini cukup jelas untuk memperkaya, memperluas bahasan kita tentang pelajaran kemarin. Tentu ada pengulangan, tetapi ada pendalaman. Maka gunakanlah pengulangan dan pendalaman ini untuk memperkaya pemahaman kita dan wawasan kita dalam ilmu shorof. Sekaligus juga memotivasi kita untuk mengaplikasikannya kepada teks apapun yang kita punya, baik Al-Qur'annya maupun hadis ataupun doa-doa yang sudah kita hafal. Bapak Ibu nanti bisa ingat-ingat misalkan kayak ungkapan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu di situ ada kata atina dan waqina. Itu fi'il apa, kembalikannya kemana? Itu bisa dicari-cari. Atau misalkan Robbi isroh li sodri wa yassir li amri, dan seterusnya. Itu kan doa-doa yang kita sudah akrab, kita hafal. Coba tebak-tebak ini kira-kira fi'il ini mujarrad atau mazid, sulasi atau rubai, itu sudah mulai bisa dicoba-coba. Meskipun masih baru sampai di sini pelajaran kita masih awal-awal. Tapi dalam rangka untuk memperkuat, memperkaya itu boleh atau bisa kita lakukan. Karena mengikat ilmu itu dengan penerapan. Tidak hanya dipahami tapi juga diterapkan. Dipakai untuk dialog dengan ya salah satunya Al-Qur'an yang kita baca. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, itu saja. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang tidak hadir malam hari ini, semoga rekamannya nanti bisa menjadi modal bekal kita untuk belajar lebih mendalam lagi. Termasuk juga mungkin Bapak Ibu perlu mendalaminya kembali, boleh lihat lagi rekaman. Semoga juga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik ya, insya Allah. Mudah-mudahan ini pelajaran kita terus semakin meningkat dan semakin mendalam. Insyaallah, amin. Kita semuanya. Bila ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas segala perhatian
dan pembelajaran bersama-sama kita pada malam hari ini dari Bapak Ibu, Tuan dan Puan semuanya. Nakhtatim darsana fi hadhil lailah bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran ala faminkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.